warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahida dari kelas 12 MIPA 5 akan mempresentasikan materi bioteknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat memberi pengaruh kepada pola kehidupan manusia. Bagaimana tidak dipungkiri bahwasannya sebagian besar aspek kehidupan manusia telah memanfaatkan teknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. A. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Dari paduan kata tersebut, European Federation of Biotechnology 1989 mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. B. Yaitu jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi ada dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertamanya itu biaya produksi murah, yang kedua teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan yang ketiga yaitu pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Yang kedua yaitu kelemahan bioteknologi. Memerlukan waktu yang relatif lama, perbaikan genetik tidak terarah, dan yang ketiga belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu bioteknologi modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli teknologi mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan lainnya. Dengan adanya penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin besar manfaatnya untuk masa yang akan datang. Rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan. Kelemahan bioteknologi. Yang pertamanya itu biaya produksi relatif mahal, memerlukan teknologi yang canggih, dan yang ketiga yaitu pengaruh jangka panjang belum diketahui. Kemudian yaitu teknik yang digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara figuratif buatan berdasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan, yaitu dengan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut explant, yaitu bagian tumbuhan yang memiliki sel-sel aktif membelah seperti ujung akar dan ujung batang.
Potongan bagian tumbuhan yang ditanam pada media kultur akan tumbuh membentuk kalus, yaitu massa sel yang belum terdiferensiasi. Kemudian kalus akan berkembang menjadi tanaman lengkap yang disebut plantlet. Teknik ini bertujuan memperbanyak bibit unggul dengan mudah dan singkat, dan dapat digunakan untuk melestarikan tanaman langka dan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang kedua yaitu cloning. Cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu secara identik dengan induknya. Cara ini dilakukan dengan memasukkan inti sel donor ke dalam inti sel telur yang telah disilangkan inti selnya, dan kemudian diberikan kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Setelah embrio sudah mencapai tahapan yang sesuai, kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis untuk dilahirkan. Yang ketiga yaitu teknik bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Teknik ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pasangan ini memang bisa menghasilkan sel kelamin secara normal, tapi karena faktor tertentu mengakibatkan proses pembuahan tidak dapat terjadi. Pembuahan dilakukan berada di luar tubuh induk sel betina. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio, kemudian embrio ini ditanam atau diimplantasi pada rahim wanita pendonor. Kemudian yang keempat yaitu DNA rekombinan. DNA rekombinan atau teknik pengubahan susunan DNA suatu organisme dengan cara mempersiapkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini menghasilkan organisme transgenik. Kemudian yang keempat yaitu DNA rekombinan. DNA rekombinan teknik pengubahan susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini menghasilkan organisme transgenik. Teknik ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertamanya itu isolasi DNA, yang kedua itu transplantasi gen atau DNA, ketiga yaitu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Selanjutnya hasil bioteknologi konvensional. Yang pertamanya itu di bidang pangan. Yang A yaitu yogurt dibuat dari susu dengan cara dipasteurisasi. Sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus Thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Yaitu keju juga dibuat dari susu dengan cara susu dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mentega dibuat menggunakan mikroorganisme Streptococcus lattice dan Lactobacillus storechimoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengemasan. Kemudian yang ketiga yaitu mentega dibuat menggunakan mikroorganisme Streptococcus lattice dan Lactobacillus storechimoris. Kemudian yang keempat yaitu kecap dibuat dengan cara jamur Aspergillus oryzae didiamkan pada kulit gandum terlebih dahulu.
Kemudian yang kelima yaitu tempe dibuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Dan yang keenam yaitu oncom dibuat dari ampas kedelai dengan menggunakan jamur Neuropora cytopila. Dan ketujuh yaitu ketan dibuat dari beras ketan dengan menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae, yaitu di bidang pertanian. Yang pertama yaitu hidroponik, cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Kemudian 2, pembuatan kompos padat. Yang ketiga yaitu apel dari hasil persilangan yang punya sifat segar, berair dan tanah penyakit. Kemudian yang keempat yaitu menghasilkan tanaman kedelai unggul. Yang kelima yaitu tanaman kedelai jagung kapas dan kanola yang tahan terhadap herbisida atau insektida. Yaitu tanaman melon yang masak lebih lambat sehingga tetap segar lebih lama, dan stroberi yang lebih manis. Kemudian yang ketujuh yaitu biji gandum yang besar dan enak. Kemudian yang kedelapan yaitu jagung modern dengan biji yang besar dan segar, berair. Kemudian yang kesembilan yaitu suatu tanaman jenis mustard alami yang diseleksi oleh manusia menghasilkan tanaman brokoli, kumbis, kembang kol dan lain-lain. Kemudian yaitu yang C, bidang kedokteran dan kesehatan. Yang pertama yaitu antibiotik digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Kemudian yang dua yaitu vaksin merupakan mikroorganisme dan bagian mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk kekebalan. Kemudian yaitu yang keempat atau D, bidang peternakan. Yang pertama yaitu domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Kemudian 2, sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Kemudian yaitu hasil bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bidang pangan, tanaman transgenik, seperti kentang yang dimutasi. Kemudian bidang pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian seperti tanaman yang tahan lama, produktivitas tinggi dan lain-lain. Kemudian bidang peternakan yaitu untuk meningkatkan ternak unggul melalui manipulasi genetik. Kemudian di bidang kedokteran dan kesehatan, yang pertama itu zat penghambat estrogen untuk program KB. Kemudian menghasilkan hormon pertumbuhan STH atau stomatophore hormon. Kemudian yang ketiga itu metabolit sekunder seperti antibiotik dan lain-lain. Kemudian D, manfaat bioteknologi bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan seperti yogurt, keju, mentega, kecap, tempe, oncom, dan tape ketan. Makanan tersebut mengandung berbagai manfaat yang dapat menyehatkan bagi tubuh manusia, seperti tempe yang mengandung sumber protein, sumber vitamin, menangkal radikal bebas, menurunkan risiko serangan jantung, mencegah anemia, mencegah diare dan kolera, mencegah keracunan dan mengatasi perut kembung dan sebagainya. Kedua yaitu sumber penghasilan bagi manusia yang cukup menjanjikan. Kemudian 3, untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, tahan hama dan patogen dan herbisida. Kemudian yang keempat yaitu untuk memperoleh antibiotik, vaksin dan antibodi dan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kemudian yang kelima yaitu untuk memperoleh sumber protein hewani yang lebih berkualitas melalui pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan. Kemudian yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif bioteknologi. Yang pertama yaitu dampak positif bioteknologi.
Dengan ditemukannya protein sel tunggal berarti dihasilkan sumber pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Yang kedua yaitu berbagai teknik teknologi reproduksi diharapkan dapat mengatasi kekurangan pangan. Kemudian yang ketiga itu teknologi rekayasa genetika diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas. Dampak negatif bioteknologi yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan, misalnya limbah pembuatan tempe atau tape jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran. Kedua yaitu teknik kultur jaringan dikhawatirkan mengurangi keanekaragaman hayati karena hanya jenis tanaman tertentu saja yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang pertanian, pemupukan dan penggunaan insektisida yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan. Yang keempat yaitu penerapan teknik radiasi dikhawatirkan menimbulkan dampak radiasi bagi lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.